Star Indonesia Season 3 mulai 25 Februari eksklusif di GTV. Jarang sekali diajarkan bahwa itu disebabkan dari buah tangan. Berarti ada perbuatan yang tidak baik dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya gimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan sehat walafiat, dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru kita Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua lagi. Selamat datang di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Mudah-mudahan pemirsa melalui tayangan ini kita bisa senantiasa memperbaiki akhlak kita sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Supaya lebih semangat lagi sebelum masuk ke tema, Bobi mau pantun dulu nih. Boleh dibantu cakepnya ya? Jalan-jalan ke rumah Messi. Cakep. Nah, bawa oleh-oleh sebungkus roti. Cakep. Ingin tentram hidup serasi. Cakep. Tapi kenapa tak pernah sehati? Cakep. Tak pernah sehati cakep. Ya, tema kita pagi hari ini sesuai dengan pantunnya nih. Walaupun pantunnya cakep, tapi temanya kayaknya agak kurang cakep untuk sebagian pasangan mungkin. Yaitu ketika pasangan tak sepaham. Wah ini nih. Kenapa bisa nggak sepaham ya? Tentunya banyak faktor ya dalam rumah tangga itu mungkin ya ada perselisihan lah biasanya. Makanya nggak sepaham. Seperti apa pembahasan tausiahnya? Mari kita dengarkan dari Ustadz tamu kita, Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Ustadz Danu, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Yang sama kita hormati Mas Bobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan sakinah, mawaddah, warahmah kepada diri kita semua, agar rumah tangga kita selalu ada dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tema yang akan kita angkat yaitu ketika pasangan tak sepaham. Setiap manusia menginginkan rumah tangganya bahagia. Setiap manusia menginginkan rumah tangganya rukun, tentrem, adem, dan penuh dengan kebahagiaan. Dan ini merupakan impian siapapun. Oleh karenanya, jikalau seseorang ingin rumah tangganya bahagia, rumah tangganya rukun, rumah tangganya terbangun dengan penuh rahmat Allah, maka harus diawali dengan niat yang kuat. Terkadang dalam menjalankan rumah tangga ini ada niat yang salah, sehingga dia tidak tahu bagaimana menjalankan rumah tangga itu bukan karena Allah, tapi melainkan dibangun karena ada ingin membenarkan dirinya sendiri. Kadang ada di antara kita kenapa sering tidak sepaham karena ada kepentingan yang terlebih, bukan karena urusan ibadah tapi melebihi kepada benernya menurut sendiri. Berantem nggak pernah saling ngalah, ada yang begitu ada. Mana orangnya? Jangan sampai kita rumah tangga ini akhirnya hanya mengedepankan emosi, hanya mengedepankan ego, tidak dibangun dengan saling pengertian. Padahal agama mengatakan bahwa hiya rukum linisaikum. Sebaik di antara kalian adalah yang baik dalam rumah tangganya. Kalau tidak dibangun dengan pengertian, kalau tidak dibangun dengan kebaikan, kalau tidak dibangun dengan saling menghargai satu sama lain, maka tidak akan pernah tercipta yang namanya kebahagiaan. Kebahagiaan akan muncul, kebahagiaan akan lahir, kebahagiaan akan terwujud manakala di dalamnya ada cinta. Ada cinta, Mas Bobi ada? Ada dong. Mana orangnya? Jangan sampai dalam rumah tangga hanya mengedepankan yang namanya paling benar sendiri. Nah ini yang jadi masalah. Ego. Suami menyalahkan istrinya. Istri bisanya nyalahin suaminya.
akhirnya tidak akan pernah ketemu rasa syukur, tidak akan pernah ketemu rasa menghargai, tidak akan pernah ketemu tujuan yang sama karena berpikirnya yang saling berbeda. Suami mikirnya ke kanan, istri mikirnya ke kiri, nggak pernah dalam satu masalah mikirnya sama-sama. Padahal ketika saling paham, ada kekurangan suami, ada kekurangan istri, maka disitulah pentingnya untuk saling melengkapi, pentingnya untuk saling bisa menghargai perbedaan, bukan malah perbedaan menjadi satu awal bencana besar dalam rumah tangga. Kalau ada agama, suami marah, istri pasti diem. Betul Mas Bobi? Kalau istri marah, suami pasti diem. Kalau suami marah, istri pasti diem. Ini mah suaminya marah, istrinya ikutan marah. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Ada. Bangunlah dengan adab, bangunlah dengan agama, bangunlah dengan niat yang tulus. Mudah-mudahan ketidaksepahaman tadi ketika dibangun dengan pengertian yang kuat, moga-moga jadi rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobi, Terima kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam Sangat warahmatullahi wabarakatuh. menyejukkan hati sekali ya bagaimana rumah tangga itu memang harus dibangun dengan satu visi, dengan kepahaman. Basicnya, pondasinya karena Allah itu ya. Mudah-mudahan bisa jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nih pemirsa, selain satu ini kita akan ada narasumber yang pertama. Jangan kemana-mana, tetap di Siraman Kolbu, sejukan hati. Oke, pemirsa, sekarang kita akan masuk ke tausiah Pak Ustadz Danu. Kita akan mendengarkan tentang tema kita pagi hari ini, ketika pasangan tak sepaham. Seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Mas Bobi. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Pemirsa di rumah, tema kita sangat bagus ketika pasangan tak sefaham. Memang hampir banyak orang Muslim khususnya, itu kalau ada masalah baru berpikir saat ini. Jarang sekali orang itu berpikir itu sebelumnya. Padahal Allah itu menceritakan dalam salah satu firman-Nya untuk gambaran aja. Salah satunya diceritakan, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Ini menceritakan bahwa apa yang terjadi saat ini itu disebabkan karena dulunya. Nah ini yang harus kita pikirkan. Seorang muslim rata-rata itu ada mengalami suatu musibah ya yang dipikirkan musibah itu aja. Kalau di situ pusing ya beli obat. Kalau agak berat ya ke dokter, gitu aja. Jarang sekali diajarkan bahwa itu disebabkan dari buah tangan. Berarti ada perbuatan yang tidak baik dahulu. Ketika pasangan tidak sefaham ini sebenarnya bisa aja salah satu atau dua-duanya ini memang melanggar salah satu firman Allah, umpama lintalahum walakum tafadon galidal qalbi lang fadu min halik. Nah, di sini ayat ini dilanggar. Atau memang kita nggak paham, lintalahum, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Nggak mau lemah lembut, ya. Dan jika bersikap keras lagi, berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Itu dilakukan terus-menerus setiap saat. Yang dilakukan anak muda, remaja, putri maupun remaja laki-laki, itu dengan orang tuanya sering sekali berkata yang tidak pas. Karena orang tua zaman sekarang itu, anak itu harus bebas, biar dia itu kreatif, biar pikir, biar pintar. Enggak juga sih sebenarnya. Nah, suatu ketika orang tuanya dilanggar. Nah, suatu ketika dia menikah, Allah menceritakan, Allah akan memberikan sekufu pada orang tersebut. Walaupun dia itu berdoa, ingin si anak gadisnya yang suka melawan orang tuanya, ibunya ini, berdoa agar mendapatkan laki-laki yang soleh. Tetapi karena dia yang dilakukan pada orang tuanya sejak dulu itu kurang baik dan tidak pernah memohon ampun. Karena apa? Karena memang tidak diajarkan memohon ampun yang dilakukan terus-menerus dulu itu tidak diajarkan. Hanya diajarkan mohon ampunlah, banyak-banyak mohon ampun. Tapi tidak diajarkan perbuatan yang buruknya. Akhirnya dia mendapatkan jodoh yang sekufu. Jadi sama si istri, si wanita tadi mendapatkan laki-laki yang sama. Hobinya nyakitin. Jadi jangan salahkan. Kalau dalam perkawinan itu tidak sepaham.
Karena memang perilakunya seperti itu. Bagaimana buah tangannya itu? Dia bagaimana buah tangannya? Jangan nyalahkan perkawinannya. Ayo kita evaluasi, ya. Kita muhasabah tentang masalah-masalah dulu. Bagaimana kita dengan orang tua, hormatilah orang tua bagi remaja-remaja putri atau remaja-remaja laki-laki. Hormatilah orang tua. Kita disuruh untuk senantiasa menghormat pada orang tua. Suruh berbakti, suruh soleh dengan orang tua. Orang tua menyuruh kita untuk melakukan kemusyrikan, kita tidak boleh berkata kasar. Ya, kita tidak boleh berkata kasar kepada beliau yang menyuruh kita melakukan kemusyrikan. Tapi dengan kata-kata yang baik. Nah, inilah Islam. Tapi kalau itu dilanggar, ya normal perbuatan besoknya atau apa yang terjadi besok itu tidak sekeinginan dengan kita. Karena apa? Karena memang tidak jarang diajarkan seperti itu. Di siraman kolbu kita diajak berpikir, diajak kembali ulang. Ayo, kalau memang ada di titik itu mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Bagaimana kalau pasangan tersebut sering berantem dengan orang tuanya, besok nggak taunya pasangan tersebut itu sering keguguran. Itu dasarnya. Bukan karena rahimnya lemah, bukan karena cerewet sama orang tuanya. Nggak pernah itu menjadikan buah pikir. Ayolah, kita mulai berpikir. Pasangan yang tidak sefaham, itu dari perbuatan kita. Mohon ampunlah kita kepada orang tua. Ayo mulai sekarang sering minta ampun, sering minta maaf, sering mohon ampun pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalau kita diberi pasangan, kalau memang kita tidak ingin berpisah, mudah-mudahan pasangan kita itu menjadi soleh atau menjadi solehah karena kita sering mohon ampun kepada Allah, sering minta maaf kepada orang tua, dan insya Allah mudah-mudahan rezeki kedepannya akan disiapkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Wallahu a'lam. Barakallah, Pak Ustadz, terima kasih. Terima kasih banyak tausiahnya untuk semua pasangan yang sedang menyaksikan acara ini. Mudah-mudahan kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Kenapa tidak sepaham? Tiada lain tiada bukan karena buah tangan kita sendiri. Mari kita sama-sama minta maaf kepada orang tua, kepada siapapun itu, dan mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memaafkannya. Amin, Pak Ustadz ya.